ngono ya ngono tapi gak kaya ngono. Jadi aplikasi langit ini kita mengaplikasikannya itu iya. Jangan-jangan kita ini sawangannya bener tapi keliru. Sawangannya bener tapi keliru. Itu loh. Orang Jawa ini saking penake ini banyak dibodoh-bodohi, banyak dimanfaatkan karena keluguannya. Termasuk hari ini mencium-cium orang asing itu dapat berkahnya. Bahkan seseorang itu dikatakan lebih dahsyat orang yang bodoh lebih bagus dari 70 orang yang alim, orang pribumi. Lah ini kan sudah pasti bodoh, ini sudah pasti pembodohan ya, kok melok aja kan ya kebangetan bodohnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ini di dunia ini seperti layaknya sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara, kita pemerannya, pemeran utamanya kita semua. Bedanya kalau di aplikasi dunia, di sandiwara-sandiwara yang di TV-TV itu, yang di layar-layar lebar itu, kita yang memerankan, yang memilihnya adalah sutradaranya. Sang aktor itu dipilihnya, kamu sebagai pemeran utama, kamu sebagai pembantunya, kamu sebagai, itu kan pemilih sesuai dengan karakter kita, atau kita bisa memerankan di sana ya orang-orang yang pemeran utama itu memang spesial, jadi pilihan mereka. Nah, sama Tuhan menurunkan kita di dunia ini, kita dikasih perangkat yang lengkap, semuanya sudah ada, semuanya tersistem, ada di sini juga, ada di dalam diri kita masing-masing. Semuanya ini untuk kita, untuk melakukan sandiwaranya itu, sandiwara untuk supaya kita berhasil menjadi perannya itu gimana caranya. Nah, itu kita dikasih perangkat yang lengkap semuanya, setiap manusia. Nah, bedanya dari sandiwara aplikasi langit ini, sandiwara yang dibuat Tuhan itu secara tersistem, kita ini diberi leluasa memilih sendiri, memilih peran apa, memilih sendiri. Tuhan tidak membatasi, siapapun bisa memilih perannya masing-masing. Jadi memilih takdirnya. Kalau di ilmu yang selama ini kita pelajari itu, kita memilih takdir kita. Di sandiwara ini, di dunia ini kita, ya pada dasarnya nanti kita akan kembali kepadanya juga. Tapi ini kan harus berjalan dunia ini. Nah, itu ibaratnya seperti layaknya sandiwara itu. Makanya penyanyi itu, kemarin ada penyanyi yang Ahmad Albar itu, dunia ini panggung sandiwara. Kenapa kita harus bersandiwara? Nah, jadi ya lucu kan, kita sudah sandiwara, ditambahi sandiwara lagi. Jadi kita tidak beneran, kita tidak bisa, kamu disuruh ini, misalnya kamu milih A, ya kamu sebenarnya yang menyuruh juga Tuhan. Kamu dapuk sebagai contoh seperti saya ini, berarti ya sing nyuruh ya Gusti Allah. Saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya bahkan tidak bisa ngomong, tidak bisa menyiapkan apapun tanpa Tuhan itu sendiri yang berkehendak. Nah, biasanya kalau disebutkan dalam ngaji-ngaji kemarin itu, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya. Nah, gitu kan. Nah, tapi jangan salah, kita di sini kita sendiri yang memilih, bukan dia misalnya sudah miskin terus kita cara berbaik sangka atau berburuk sangka iki sing gawe Gusti Allah, iki sing nakdirno miskin ndak ya. Nah, kita sebenarnya ketika lahir pun diberikan hak yang sama, kita bersih. Apapun kemauan kita, keturutan justru ketika kita masih bayi, Mas Yana. Nah, ketika kita sudah mulai dewasa, nah itu biasanya ada sebagian besar itu ada pengelola kita, ada orang tua kita yang turun, misalnya yang membuat kita jadi seperti apa. Akhirnya terjadi beneran kan? Karena itu yang kita berikutnya yang kita lakukan sehari-hari. Nah, seharusnya kita ketika sudah dewasa, sudah mengerti,
kita sudah mulai memilih yang baik yang buruk, kita harus introspeksi, kita harus belajar. Oh ini ternyata salah, oh ini nah. Tanpa itu tak nek manut tok ya terjadi ya wis tergantung orang tua kita dulu mendidiknya. Dan biasanya terjadi sesuai dengan karakter orang tua kita masing-masing. Kalau orang tua kita misalnya kaya raya, berkelimpahan, tidak kekurangan, ya kita akan terjadi seperti itu juga. Begitu juga yang miskin itu biasanya ya seperti itu, karena itu menurun secara tidak langsung. Kita ini menangkap alam bawah sadar ini, kebiasaan kita itu akhirnya terjadi. Kita harus dibahagikan untuk berangan-angan. Kalau misalnya kita orang tua kita tidak punya, berangan-angan saja, tidak boleh dilarang. Tidak usah gini loh, cukup sok mangan wis alhamdulillah, seperti itu. Karena sebenarnya kan tidak seperti itu. Kita diberi hak yang sama, waktu yang sama, 24 jam semuanya. Nah dari sandiwara itu kita memilih, bukannya kita harus dipilihkan, nyoh takdirmu indah. Kita sendiri yang memilih. Dengan cara apa? Yaitu tersistem kita walaupun tidak koyoknya tapi memilih. Maksudnya gimana? Maksudnya misalnya kita sudah kulinone, misalnya kita sehari-hari kita mulai kecil, misalnya sudah mulai anak-anak dididik mengikuti orang tua kita. Misalnya kita diajak selalu minta-minta, walaupun minta itu pada saudaranya, pada siapapun, pada kakaknya, pada diajari minta ayo di kono-kono, ayo misalnya ayo makan di kana, ayo. Nah itu ketika besar pun ya seperti itu. Bahkan walaupun tidak diajari pun, kalau orang tua kita bertingkah laku seperti itu, ini anak ini yang dekat kita sehari-harinya itu otomatis nular. Ini tersistem, alam bawah sadar ini, alam ditangkap alam dan kebalikan kita. Semua anak turun kita. Dan ngerinya terjadi anak kita. Nah untuk sandiwara tadi memang kita harus benar-benar melakukannya, tapi kita punya hak ya, hak prerogatif, hak kaya, hak miskin, hak menderita, hak keberlimpahan, itu hak kita, dikasih semuanya. Tinggal kita milih yang mana, panjenengan milih yang mana. Kalau mau berlimpah ya berlakulah keberlimpahan itu seperti layaknya kita berlimpah. Selama ini yang diajarkan ojo sambat atau bersyukur, kebalikannya. Makanya di Al-Quran itu ada, di Islam itu bersyukur saja akan terpenuhi. Karena siapa yang bersyukur akan kutambah nikmat. Tapi ketika akan dengan berkufur, sesungguhnya siksakulah amal abdillah. Itu bukannya siksa, bukan ya, bukan siksa yang terus dipentungin, tidak seperti itu ya layaknya. Ini harus kita garis bawahi. Maksudnya ketika kita benar-benar bersyukur apa adanya, ya insya Allah hidup kita akan menjadi layak. Kunci bersyukur itu ibaratnya kita berusaha, maksudnya melakukan keberlimpahan itu sendiri sebenarnya. Misalnya tidak punya uang ya tidak sambat atau meminta-minta, tidak, tetap biasa santai, tetap bekerja keras ya, tidak uang pun. Dan tanda kutip semua yang ini ya dicukupi, semuanya ada untuk kita, semua yang di bumi ini untuk kita. Sehingga kalau kita merasa kekurangan, merasa besok jangan-jangan makan apa dan lain-lain, atau besok gimana, tidak punya uang, tidak punya apa, itu bentuk malah bentuk menggerutu apa namanya tadi, tidak bersyukur itu tadi. Kalau ditarik garis lurus ya sama, itu tidak percaya dengan Tuhan itu sendiri, apa namanya, kafir, kufur, apa ya, tidak percaya baik Gusti Allah. Tapi sebaliknya kita percaya bahwa ini bisa kita, sama, itu juga termasuk kita percaya sama Tuhan. Jadi kalau kita bisa memang
Bisanya yo karena Tuhan, bukan karena kita. Tapi kita dibeli hak. Ada kata kunci misalnya Tuhan itu dekat, lebih dekat dari ulat leher. Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Itu kan kata kunci. Maksudnya apa yang panjenengan pikirkan, apa yang prasangkakan, ya itu yang terjadi. Misalnya merasa kurang, ya kurang. Merasa besok jangan-jangan, ya jangan-jangan terjadi beneran. Tapi kalau kita merasa fix, oke, semuanya ada. Ya, ini ada uang 50.000, ada orang misalnya butuh uang ini, lebih membutuhkan, ya udah dikasihkan. Bisa. Nah nanti jangan-jangan kalau kita lebih ikhlas dan bahkan tidak berharap sama sekali, bahkan Tuhan pun tidak berharap dengan Tuhan, ya insya Allah kan terjadi kelipatannya. Tapi kalau hitung-hitungan yang selama ini kita diajarkan itu, kita di sini pun memberlakukan itu hitung-hitungan, nyawa sedekah. Kalau sedekah nanti diganjar 10 kali lipat minimal, bahkan lebih lagi, seperti tangkai yang berubah menjadi 7 tangkai yang berkembang menjadi 100.000 setiap tangkainya, berlipat-lipat kan. Nah itu hitung-hitungan. Selama ini kita diajarkan hitung-hitungan sampai Gusti Allah kok hitung-hitungan. Ya ini sebenarnya juga mental miskin. Kalau ditarik garis lurus tadi, ya yang seharusnya ya udah hitung-hitungan. Apa kelihatannya? Kelihatannya apakah benar orang-orang itu hitung-hitungan? Identifikasinya seperti apa? Ya orang-orang hari ini, ya ini luar biasa sih, tapi luar biasa, tapi ini kurang cara wong panah itu kurang tajam. Nggak full tenaganya, masih ada kotorannya. Cara kabel itu kurang. Mereka lebih memilih hari Jumat untuk beramal, untuk berbagi. Itu selalu didoktrin kita kalau hari Jumat itu berlipat ganda menjadi 70, menjadi Jumat aja. Apa yang ada di dalam otak bawah sadar kita, ya itu tadi 70 kali lipatnya. Bukan keberlimpahannya, karena kita ingin dikembalikan lebih dari itu. Justru auranya kita miskin. Jodoh wong tombok dadu, kue engko itu akeh tombok. Hitung-hitungan. Nah, itu kan kelihatan, identifikasinya kelihatan. Kenyataannya mungkin benar faktanya, tapi kita ngono tapi gak kaya ngono. Jadi aplikasi langit ini kita mengaplikasikannya itu iya. Jangan-jangan kita ini sawangannya bener tapi keliru. Sawangannya bener tapi keliru. Itu loh. Jadi tidak saklek ya. Selama ini orang-orang itu saklek. Orang Jawa ini saking penai, ini banyak dibodoh-bodohi, banyak dimanfaatkan karena keluguannya. Termasuk hari ini mencium-cium orang asing itu dapat berkahnya. Bahkan seseorang itu dikatakan lebih dahsyat, orang yang bodoh lebih bagus dari 70 orang yang alim, orang pribumi. Nah ini kan sudah pasti bodoh, ini sudah pasti pembodohan. Kalau cik melok kan ya kebangetan bodohnya. Ini kebangetan bodohnya nih, jadi gitu loh. Nah ini di sini nih sandiwara, di sini yang bisa, kenapa orang itu bisa ya terjadi karena mereka ya maunya seperti itu, ya terjadi beneran karena Tuhan sudah membuat garisnya. Kamu ini, tapi jangan dikira mereka juga mendapatkan balasannya, walaupun sedikit, walaupun sekecil biji zarah pun akan dibalas dengan Tuhan itu sendiri. Nah, itu loh yang perlu diwaspadai, ya kita harus sadar kita ini seorang yang luar biasa, apalagi orang Jawa ini, terutama Jawa ini dari kata-katanya pun Jawa ini ada bandingannya. Jawa itu iya ya. Kayak welas asih, kayak ya itu kayak Rahman Rohim itu mungkin Jawa.
Misalnya kita tidak Jawa sama orang tua, itu kan oh gak bener dan lain-lain, itu kan Jawa, kata-kata Jawa. Kalau dibalik wojo, Jawa dibalik wojo baca. Jadi kalau dibalik ya justru itu baca. Itu kalau diisyaratkan kita ini baca, wojo itu untu, ini gigi ini kalau mau inggilnya wojo untu. Wojo itu seperti baja itu kuat, kita ini ditamengi. Nah, ben ngomongi orang ngawur, mulutmu adalah harimau. Itu karena pagarnya itu baja itu kuat. Apalagi yang mengatakan ini silatul mustaqim, macam-macam. Ini dari kata-katanya saja, dari unsur katanya, dari kosa katanya saja, ini luar biasa. Semuanya ini sandiwara. Kita teruskan nanti ya, kita biar tidak salah paham, biar tidak mumet-mumet. Sedikit-sedikit nanti kita endingnya di partai yang besoknya, masih tetap di ilmu walian. Makanya selalu ada kebalikannya, kayak tadi Jawa dibalik wojo, selalu kebalikannya, karena hakikatnya sebenarnya kebalikannya itulah jalan menuju Tuhan yang sebenarnya, yang lebih dekat dengan Tuhan. Iya, kebalikannya yang kita lakukan selama ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.